Oke, sebelum gua mulai video ini, gua ingin bertanya kepada kalian semua pertanyaan yang paling mendasar sebelum gua membicarakan mengenai overthinking secara lebih lanjut. Pertanyaannya adalah, how many hours per day do you think? Berapa lama setiap harinya lu semua berpikir? Wah, mungkin kebanyakan dari kita semua pasti berpendapat, wah, gue nggak tahu kak, gue nggak pernah mikir ke arah sana. Bener nggak? Kita nggak pernah menyadari berapa lama sih kita berpikir setiap harinya. Nah, misalnya, pada saat lu merasa kasmaran terhadap seseorang, let's say, lu pasti berpikir, gue seneng banget dengan orang ini, gue sangat bahagia dengan orang ini, dan dia baik dan perhatian deh. Lalu sesaat kemudian, pikiran itu berubah. Wah, kenapa ya doi belum nelpon? Wah, kenapa beneran gak sih dia suka sama gue? Wah, kenapa ya? Wah, kenapa ya secara terus-menerus? Dan karena pikiran berlebih itu sendiri, akhirnya kita semua terjebak dalam situasi yang disebut dengan overthinking. Nah, overthinking itu adalah sebuah pemikiran secara berlebihan gitu. Nah, contoh yang gue sebutkan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu dapat menyebabkan overthinking yang dapat mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, dalam hal asmara, mungkin kita bahkan pernah berpikir untuk terlalu memecahkan emoji ambigu yang diberikan doi kepada kita, bener nggak? Oleh sebab itu, kita harus belajar kapan sih kita memusatkan perhatian dan kapan sih kita harus menghentikan lingkaran setan seperti overthinking. Kita semua sudah pada tahu bahwa pada dasarnya setiap orang itu mempunyai masalah, dan masalah itu yang menjadi dasar penyebab terjadinya overthinking. Ada sebuah penelitian di Inggris yang mengatakan bahwa lebih dari 30.000 orang ketika mereka mempunyai suatu permasalahan, fokus yang mereka lakukan adalah menyalahkan diri sendiri. Dan hal itu yang menjadi sumber datangnya overthinking dan beberapa yang menjadi prediktor kesehatan mental. Nah, menurut salah satu praktisi yang bernama Dr. Lisa, yaitu adalah salah satu penulis dari Conquer Your Critical Inner Voice, dia berpendapat bahwa ketika lo sedang overthinking, hal yang lo bisa lakuin adalah mencari lingkungan yang dapat mendukung lo secara pribadi. Let's say, misalnya teman-teman lo, dan lo cerita deh ke dia mengenai apa yang membuat lo overthinking. Dan hal itu akan membantu lo semua untuk keluar dari pemikiran yang berlebihan. Dan seringkali ketika kita terlalu banyak berpikir, kita terlibat dalam proses berpikir yang destruktif yang mengarah kepada hasil yang tidak diinginkan oleh kita itu sendiri. Dan ini adalah beberapa tips dari gua yang bisa lo lakuin untuk tidak overthinking. Tips yang pertama adalah ketahui critical inner voice lo semua. Critical inner voice itu adalah bisikan-bisikan atau pemikiran yang ada di dalam diri lo semua yang mempertajam dan memperarah aspek negatif dari situasi yang lo alamin. Dan yang lo harus lakuin adalah catat yang dikatakan oleh suara batin kritis kepada lo semua dan kapan hal itu muncul. Misalnya, hal itu muncul ketika lo sedang bekerja ataupun sedang belajar. Misalnya, gue tidak kompeten, gue bodoh pas tadi presentasi. Nanti aja ngerjain PR-nya karena gue bodoh gitu. Nah, catat hal itu. Itu sangat penting bagi lo semua untuk memahami pemikiran seperti itu. Perhatikan, kapan itu muncul dan apa yang pemikiran-pemikiran berlebih itu katakan kepada diri lo. Selanjutnya, lu harus tahu bahwa awareness is the beginning of change. Lu harus tahu bahwa kesadaran adalah awal dari perubahan. Sebelum lo dapat mengatasi kebiasaan overthinking, lo harus belajar menyadarinya saat itu terjadi. Saat lo merasakan overthinking, berhenti sejenak. Dan lo harus aware
bagaimana cara diri lu meresponnya. Pada saat situasi overthinking, awareness itu sangat berperan penting. Lu tahu bahwa lu sedang mengalami overthinking. Nah, selanjutnya, jangan memikirkan apa yang bisa salah, tapi apa yang bisa benar. Dalam banyak kasus, overthinking disebabkan oleh suatu emosi, yaitu misalnya emosi ketakutan. Saat lu berfokus kepada semua hal yang negatif, yang mungkin terjadi adalah lu bakalan mudah menjadi lumpuh. Lain kali, lu merasa bahwa lu itu mulai berputar ke arah itu, berhentilah. Visualisasikan semua hal yang dapat berjalan dengan benar dan perhatikan agar pikiran tersebut tetap hadir dan terbuka. Nah, cara yang terakhir adalah alihkan perhatian lu ke dalam kebahagiaan. Terkadang ada gunanya memiliki cara untuk mengalihkan perhatian dengan alternatif yang bahagia, positif, dan juga sehat. Hal-hal seperti mediasi atau meditasi, menari, olahraga, mempelajari alat musik, merajut, menggambar, dan lain sebagainya dapat menjauhkan lu dari isu-isu yang cukup untuk menutup analisis yang berlebihan. Jadi alihkan pusat perhatian lu kepada hal-hal yang bisa membuat lu bahagia. Nah, itulah beberapa cara yang bisa gua kasih kepada lu semua saat lu ngerasa overthinking. Dengan adanya video dari gua mengharapkan bahwa diri lu semua bisa menjadi diri lu yang apa adanya dan menjadi lebih baik setiap harinya. Seperti yang sering disebutkan, minimal ada perubahan sedikitnya setiap hari. Dan akhir kata, gue Aditri Apriansyah, mohon pamit dari hadapan lu semua. Beware to yourself, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Dan jangan lupa share video ini jika lu rasa video ini bermanfaat bagi kehidupan lu. Sampai jumpa.